Bila Tuhan sudah mengikat janji, ku kan maju. 2. Ini kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi menjangkau bangsa Israel ini merupakan visi utama dari IRMC. Ya saudaraku, meskipun kita berawal dari kesederhanaan seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pertobatan massal atau pertobatan nasional di Israel itu merupakan satu syarat mutlak dan harus terjadi sebelum harpazo atau sebelum rapture, sebelum pengangkatan, sebelum pengungsian, dan juga sebelum terjadinya masa antikris. Jadi sebelum ada pertobatan nasional di bangsa Israel, sebelum terjadi pertobatan massal pada bangsa Israel, maka yang namanya rapture itu tidak akan terjadi dan belum akan terjadi. Sebelum terjadi pertobatan nasional pada bangsa Israel, maka yang namanya pengungsian itu juga tidak akan terjadi. Saudaraku, sebelum terjadinya pertobatan nasional di bangsa Israel, maka masa antikris juga tidak akan terjadi. Ini yang perlu kita garis bawahi dan kita ketahui. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai selanjutnya. Saya mohon dibacakan oleh Pak Yipta. Wahyu pasal yang ke-5 ayat 1 mulai. Speakernya di mana tadi? Enggak bisa ya. Wahyu pasal 5 ayat 1 mulai. Ya. Maka aku tampak di dalam tangan kanan dia yang duduk di atas arasi itu ada sebuah kitab yang tertulis luar dan dalamnya dan bermeterai dengan 7 meterai. Terus? Dan aku tampak pula seorang malaikat yang gagap memberitakan dengan suara besar, katanya, siapakah berlayak membuka kitab itu dan mengoyakkan meterainya? Ayat 3. Maka baik di sorga, baik di bumi atau di bawah bumi, seorang pun tiada yang cakap membuka kitab itu atau memandangnya. 4. Maka sangatlah aku menangis oleh sebab tiada seorang pun didapati yang berlayak membuka kitab itu atau memandangnya. Maka ada seorang dari antara segala ketua-ketua itu berkata kepadaku, janganlah menangis, tengoklah, singa yang daripada suku bangsa Yehuda, yaitu akar Daud itu, sudah beroleh kemenangan sehingga membuka kitab dan ke-7 meterainya itu. Maka aku tampak di tengah-tengah arasi, di antara keempat zat yang hidup, dan di tengah segala ketua-ketua itu terdiri seekor anak domba seperti sudah tersembelih rupanya, yang bertanduk 7 dan bermata 7, yaitu ke-7 roh Allah yang sudah disuruhkan ke seluruh bumi ini. Ayat ke-7. Maka datanglah anak domba itu mengambil kitab itu daripada tangan kanan dia yang duduk di atas aras itu. Setelah diambilnya kitab itu, maka sujudlah keempat zat yang hidup dan ke-24 ketua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing sedang memegang kecapi dan bokor emas penuh dengan kemenyan, yaitu segala doa orang-orang suci. Maka menyanyilah mereka itu suatu nyanyian yang terharu, yang baharu bunyinya. Berlayaklah engkau mengambil kitab itu dan membuka meterainya, karena engkau sudah bersembelih, lalu dengan darahmu engkau menebus orang bagi Allah daripada tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10. Dan engkau telah menjadikan mereka itu bagi Tuhan kita suatu kerajaan dan imam-imam, lalu mereka itu memerintah di atas bumi. Maka aku tampak dan aku dengar suara malaikat yang banyak bersekeliling arasi dan segala zat yang hidup dan segala ketua itu, maka banyaknya itu beribu-ribu laksa. 12. Yang mengatakan dengan suara besar, berlayaklah anak domba yang tersembelih itu menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji. Ya, cukup. Ya. Jadi ini terjemahannya mungkin agak terjemahan lama ya, tapi tidak apa-apa. Ya, saudaraku,
Intinya di Wahyu pasal 12 ini ada satu gulungan kitab yang termeterai, dan gulungan kitab yang termeterai itu menunjuk kepada bangsa Israel yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias yang dijanjikan. Saudaraku, bangsa Israel itu, saudaraku, itu familinya, keluarganya Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Nah, keluarganya Tuhan sendiri belum menerima Dia sebagai Mesias yang dijanjikan, belum menerima Injil yang dijanjikan. Saudaraku, kemudian keselamatan itu kita terima oleh karena keluarganya Tuhan itu menolak. Saudaraku, jadi karena keluarganya Tuhan Yesus yang adalah bangsa Israel, 12 suku itu, saudaraku, Tuhan Yesus dari suku Yehuda, ya saudaraku. Kemudian 12 suku itu merupakan keluarganya Tuhan, saudaraku. Tapi di bangsa Israel itu mereka sebagian besar itu belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akibatnya, saudaraku, Tuhan menjangkau bangsa-bangsa lain termasuk kita-kita ini, saudaraku. Nah, yang dikenal oleh orang sampai saat ini adalah bahwa saudaraku, menginjil, memberitakan keselamatan itu ke seluruh penjuru bumi, seperti ada tertulis, saudaraku, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudaraku, ketika Tuhan memberikan perintah terakhir sebelum dia saudaraku naik ke surga, dia memberikan satu perintah, jadikan semua bangsa itu muridku. Saudara, kemudian yang kita kenal adalah penginjilan kepada orang non-Israel, saudaraku, orang-orang di luar Israel, atau kalau di dalam kitab Roma disebut sebagai jaitun liar. Nah, saudaraku, untuk penginjilan ini, saudaraku, orang rela berkorban waktunya, pikirannya, tenaga, bahkan harta. Saudara, tetapi di akhir zaman akan ada waktunya di mana kita harus menjangkau keluarganya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi keluarga Tuhan Yesus Kristus, Israel ini harus kita menangkan. Dan untuk saudaraku, menjangkau bangsa Israel ini betul-betul sangat berat, saudaraku, merupakan sesuatu yang begitu berat, sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, saudaraku, ini tidak akan yang bisa melakukannya. Di sini dikatakan, dan aku melihat, Wahyu pasal 5 ayat yang kedua ini dikatakan, kalau tadi di terjemahan apa ya Pak Yepta, tahun terjemahan lama, iya, makanya bagus juga tadi, saudaraku. Yang ayat 2 ini dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk menerima gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Amin, saudaraku. Jadi bangsa Israel ini seperti gulungan kitab yang termeterai, saudaraku, dan nanti akan terbuka hatinya menerima Tuhan Yesus. Itu ketika, saudaraku, menjelang akhir zaman, menjelang nanti terjadinya pengangkatan, terjadinya rapture, saudaraku, menjelang terjadinya pengungsian. Sebelum itu bangsa Israel harus menerima dahulu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Mesias yang dijanjikan, saudaraku. Jadi kita jangan menginjil kepada bangsa non-Israel, terus ada waktunya kita menginjil kembali kepada bangsa Israel. Saya berulang kali sampaikan, bangsa Israel itu saudaranya Tuhan Yesus. Mereka belum terima Tuhan Yesus, mereka belum terima Injil. Apakah kita ini tidak merasa terbeban kalau saudaranya Tuhan Yesus sendiri belum terima Injil? Saudaraku, betapa saya itu juga bergumul kalau keluarga saya sendiri, saudaraku,
Ada yang belum dimenangkan tuh saya betul-betul menangis bergumul seperti tangisan saya juga terhadap bangsa Israel. Saudaraku, jadi keluarga Tuhan Yesus Kristus sendiri itu belum dimenangkan. Saudaraku, inilah pentingnya kegerakan kuda putih. Inilah pentingnya menjangkau bangsa Israel. Ini merupakan visi dan tujuan utama dari IRMC yang mulai kita laksanakan saat ini. Saudara, saya melihat belum banyak saat ini, tapi suatu ketika nanti ini akan menjadi besar, luar biasa. Karena ini satu kegerakan yang betul-betul alkitabiah untuk menjangkau saudaranya Tuhan Yesus sendiri, keluarganya Tuhan Yesus sendiri. Jarang yang memiliki beban seperti ini. Menginjil itu taunya ya menginjil ke pedalaman sana di Amazon, sana di Brazil, menginjil di pedalaman Afrika, saudaraku, menginjil di Afghanistan dan lain sebagainya. Tetapi untuk menginjil kepada bangsa Israel ini hanya orang-orang khusus di akhir zaman yang memiliki beban. Saudaraku, untuk menginjil kepada bangsa Israel ini ketika ditawarkan itu, saudaraku, antusiasme publik, antusiasme jemaat itu begitu kecil. Saudara, di sini sampai malaikat itu menangis. Coba dibacakan Pak Yepta pakai terjemahan yang baru kalau bisa, tapi kalau enggak ada ya terjemahan lama enggak apa-apa. Wahyu pasal 5 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Amin. Jadi, saudaraku, tidak ada seorang pun yang di surga, ini di atas golongan para malaikat, saudaraku. Kemudian yang di bumi, ini golongan para manusia, saudaraku. Kemudian, saudaraku, yang di bawah bumi, ini dunia orang mati, dunia alam maut. Tidak ada yang bisa membuka gulungan kitab itu, saudaraku. Jadi ini beban yang sangat berat untuk menginjil bangsa Israel. Seperti sudah saya sampaikan dalam pengajaran yang lalu, ketika saya mulai sampaikan mengenai menjangkau bangsa Israel, kita menginjil bangsa Israel kepada bangsa Israel. Saya sempat menyinggung kalau menginjil kepada bangsa di Afrika, di India, bangsa di hutan Amazon sana, saudaraku, orang itu rela mengeluarkan hartanya jutaan bahkan miliaran, saudaraku, untuk melakukan hal itu, saudaraku. Tetapi ketika saya singgung, saudaraku, apakah engkau terbeban untuk menjangkau bangsa Israel? Saudaraku, ini antusiasme jemaat ini menjadi berkurang. Seperti halnya ketika Wahyu pasal yang kelima ayat yang ketiga ini, ketika beban untuk menjangkau bangsa Israel ditawarkan, antusiasme jemaat itu, saudaraku, yang ketika awal kegerakan, saudaraku, ketika saya menyampaikan kitab Wahyu pasal 1, 2, 3 itu semangat sekali, saudaraku, berkorban menopang semangat sekali. Tetapi ketika saya sampaikan hal ini, menjangkau bangsa Israel ini butuh kekuatan, butuh kekayaan, butuh kemuliaan, butuh 7 perkara. Nah, ketika 7 perkara ini saya sampaikan, saudaraku, ini orang yang saya andalkan. Misalkan, saudaraku, saya punya beberapa jemaat yang saya andalkan, wah ini jemaat ini berpotensi untuk menopang kegerakan. Ternyata meleset, saudaraku. Tetapi Tuhan punya cara yang begitu luar biasa supaya di dalam kegerakan ini jangan sampai ada orang yang bertepuk dada. Nanti kalau berhasil menjangkau Israel beneran, saudaraku, kita melawat bangsa Israel, memenangkan bangsa Israel dalam kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Jangan sampai nanti ada orang yang bertepuk dada itu karena aku, karena pengorbananku. Jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karena itu Tuhan izinkan semuanya terjadi.
orang yang saya andalkan, saudaraku, yang saya kalau bahasa Jawa itu saya domo-domo, wah iki iso menopang ini, saudaraku, saya sudah melirik seperti itu. Tetapi ternyata ketika saya perhadapkan dengan beban-beban yang berat ini, saudaraku, ya saudaraku, tidak bisa diandalkan. Dan kembali yang bisa diandalkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai saat ini kegerakan tetap berjalan, saudaraku, dan saya berharap Tuhan akan menggerakkan Salomo akhir zaman, orang-orang yang kaya yang diberkati oleh Tuhan, saudaraku, orang yang kaya tetapi takut akan Tuhan, untuk menjadi penopang kegerakan Kitab Wahyu di akhir zaman. Sebab di dalam kegerakan Kitab Wahyu ini Tuhan menyiapkan 7 perkara besar yang akan dilimpahkannya kepada kita. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12, Pak Yipta, dibacakan. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, ya, kuasa dan terus, kekayaan, terus, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Saudaraku, jadi 7 perkara ini akan disediakan Tuhan untuk kita semua menjangkau bangsa Israel. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya saudaraku, kalau kita Wahyu pasal 5 ini belum digenapi, Wahyu pasal 6 kegerakan kuda putih itu belum digenapi, bangsa Israel itu belum bertobat, belum terjadi pertobatan massal, saudaraku, sudah jangan terlalu banyak mengkhayal tentang rapture, tentang pengangkatan. Belum akan terjadi, saudaraku. Tuhan sayang sama bangsa Israel. Mimpi-mimpi tentang masa antikris, saudaraku, kalau bangsa Israel ini belum terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masa antikris itu belum akan terjadi, saudaraku. Tuhan sayang bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu kembali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, ini sebetulnya amanat di dalam Roma, ya saudaraku, Roma pasal 11. Kemudian pelaksanaannya itu di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Ketika kuda putih itu meterai pertama dibuka, kemudian meluncur kegerakan kuda putih, itu pelaksanaannya. Kemudian hasilnya nanti akan ada 144.000 dari semua suku Israel nanti diselamatkan. Saudaraku, jadi ini amanat yang tertuang di dalam Roma pasal 11. Ya, coba Roma pasal 11 dicari dulu ayat yang ke-11, Pak Yeta. Roma 11. Iya. Ayat yang ke-11. Roma pasal 11 ayat 11. Roma pasal 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Iya, keselamatan telah sampai pada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Amin. Cukup di sini dulu. Jadi, akibat penolakan bangsa Israel terhadap Tuhan Yesus Kristus, itu keselamatan sampai kepada kita. Ini yang harus kita ketahui. Jadi keselamatan sampai kepada kita itu karena Israel ditolak sendiri oleh keluarganya. Saudaraku, jadi bangsa Israel itu menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditolak sendiri oleh keluarganya. Nah, karena Tuhan Yesus sendiri ditolak oleh keluarganya, akhirnya Tuhan Yesus menjangkau bangsa-bangsa. Itulah kita, saudaraku. Tetapi kita sebagai bangsa yang dijangkau itu kita harus memiliki beban untuk melakukan satu kegerakan yang namanya penginjilan kepada bangsa Israel, menjangkau bangsa Israel. Kegerakan kuda putih namanya di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 itu. Sekarang masih Roma pasal 11 ayat yang ke-25 dan 26. Saya mohon Pak Yepta. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk.
Terus Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. seluruh Israel akan diselamatkan. Terus Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. amin. Saudaraku, jadi seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi kegerakan kuda putih itu cirinya nanti di Israel itu terjadi pertobatan nasional. Kalau saat ini memang secara pribadi sudah ada orang yang menginjil kepada orang-orang keturunan Israel. Jemaat-jemaat yang di Amerika itu mereka dekat sama orang Israel, kemudian menginjil secara pribadi, kemudian mereka terima Tuhan Yesus. Saudaraku, itu pertobatan secara pribadi. Tetapi di dalam kegerakan kuda putih itu akan ada pertobatan secara massal, pertobatan nasional dari pemimpinnya, pejabat-pejabatnya sampai rakyatnya. Oleh karena itu, saudaraku, nanti di dalam kegerakan kuda putih ini, saudaraku, tidak perlu khawatir nanti bagaimana caranya kita ke Israel, karena nanti akan terjadi satu komunikasi rohani, bukan komunikasi politik ya. Kalau hubungan diplomatik secara politik, memang bangsa Indonesia tidak menjalin kerjasama dengan bangsa Israel ya, saudaraku. Tetapi di dalam hubungan secara rohani nanti akan terjadi satu hubungan yang luar biasa antara Indonesia dan bangsa Israel, dan itu merupakan rencana Tuhan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 46 itu, yang tertulis Yesaya 46 ayat 11 dan 12, 10, 11, 12 itu, saudaraku, masih di Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 dan 31. Pak Yipta dibacakan, saya mohon. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Iya. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, Iya, mereka supaya juga oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. amin. Silahkan duduk. Jadi oleh kemurahan yang kita peroleh karena kita terima Tuhan Yesus, kita harus jangkau bangsa Israel. Ini kegerakan kuda putih. Sudah terjadi kegerakan kuda putih itu menginjili Israel. Kalau menginjil bangsa di pedalaman Amazon itu mudah, ditunjukin sedikit mujizat sudah bertobat semua, ribuan, ratusan ribu bahkan, saudaraku. Di Afrika juga begitu, ditunjukin sedikit mujizat sudah langsung bertobat. Tetapi bangsa Israel itu di sana itu tempatnya para nabi lahir, saudaraku. Mujizat sudah hari-hari di sana dulu, saudaraku. Mereka juga bangsa yang cerdas, bangsa yang kaya, saudaraku. Oleh karena itu, untuk menginjil bangsa Israel ini betul-betul butuh kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan apapun yang terjadi, kita akan tetap jalankan kegerakan kuda putih ini. Kita tidak hanya memberitakan kitab Wahyu lagi, saudaraku, tetapi kita mengerjakan kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman. Saat ini kita tidak memberitakan kitab Wahyu, tapi kita mengerjakan kegerakan kuda putih itu, kita kerjakan, saudaraku. Menjangkau bangsa Israel itu kita kerjakan. Jadi saudara-saudara, baik yang onsite maupun online dari berbagai wilayah di Indonesia maupun di luar negeri, ayo kita memiliki satu kesatuan hati untuk menjangkau bangsa Israel. Kalau saudara diberkati laksana Salomo, ya saudara sebaiknya berkorban seperti Salomo untuk terciptanya kegerakan yang besar, saudaraku. Ini bukan saudaraku ambisi saya, ini tangisan hati saya supaya bisa menjangkau bangsa Israel. Ini tangisan hati Tuhan Yesus juga, saudaraku, untuk bisa menjangkau keluarganya Tuhan Yesus sendiri. 12 suku itu keluarganya Tuhan, belum terima Injil. Nah, mereka harus peroleh keselamatan, dan itu menjadi tugas kita di dalam kegerakan kuda putih, menjangkau bangsa Israel. Di sana di dalam Roma pasal 11 ayat 31 ini dikatakan, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi lewat kemurahan yang kita peroleh, lewat berkat yang saudara punyai, lewat kuasa yang saudara punyai, lewat kemuliaan-kemuliaan yang saudara punyai, kita harus menjangkau bangsa Israel.
kalau selama ini saudara menginjil, berkat saudara curahkan untuk menginjil kepada bangsa-bangsa di pedalaman Amazon, di pedalaman Afrika. Saatnya kita kembali menginjil bangsa Israel. Dan ini saya sampaikan sekali lagi, ini butuh kekuatan, kuasa, kekayaan, hikmat, saudaraku. Kalau bukan kuasa Allah, saudaraku, ini betul-betul sulit dikerjakan. Saudaraku, kemudian saya akan berbicara tentang kuda-kuda, ya saudaraku. Kuda putih, itu ada yang ngomong kuda putih itu kan antikris, Pak Pendeta, begitu saudaraku. Ayo kita akan baca Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Kuda putih itu kegerakan hamba Tuhan menjangkau bangsa Israel supaya bertobat dan menerima Kristus Mesias. Nanti hasilnya Wahyu pasal 7 ayat yang keempat. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2, Pak Yipta. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Ini kegerakan kuda putih. Yuk. Keenam meterai pertama dibuka, maka aku melihat anak domba itu membuka pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu yang berkata pertama dari keempat makhluk itu artinya apa, saudaraku? Ini dari penampilan Tuhan Yesus sebagai Raja. Ini yang pertama. Ini Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7, itu penampilan Tuhan Yesus sebagai Raja yang bermuka makhluk, yang bermuka singa. Jadi yang meluncurkan kegerakan kuda putih itu Tuhan Yesus yang tampil sebagai Raja, yang bermuka seperti singa. 4 makhluk yang memiliki muka seperti singa. Ayo kita baca. Makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku lihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Cukup sampai sini. Saudaraku, ini kegerakan kuda putih. Jadi kegerakan kuda putih itu kegerakannya hamba-hamba Tuhan di akhir zaman untuk menginjili Israel. Kegerakan kuda putih itu bukan antikris. Saudaraku, yang memerintahkan munculnya kegerakan kuda putih, meluncurnya kegerakan kuda putih itu juga adalah Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal yang keempat itu, saudaraku, ada 4 makhluk ini yang memerintahkan makhluk yang pertama, penampilan Tuhan Yesus sebagai Raja. Saudaraku, ini yang memerintahkan kegerakan kuda putih. Saudara, di sini sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudaraku, ini kegerakan penginjilan kepada bangsa Israel. Hasilnya apa? Wahyu pasal 7 ayat 4, Pak Yipta. Ini hasil dari kegerakan kuda putih. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Cukup. Jadi hasil dari kegerakan kuda putih itu 144.000 dari semua suku keturunan Israel. Ini angka yang merupakan angka simbolik, ya saudaraku. Nanti saya terangkan ini maknanya seperti apa. Jadi nanti bukan berarti nanti 144 darah dari Israel disiapkan, saudaraku, kemudian nanti itu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tidak seperti itu. Ini nanti ada maksudnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian juga tentang kuda-kuda dan penunggangnya ini, kalau saudara membaca di dalam Zakaria pasal 1 ayat 8 sampai 16, saudaraku, kuda-kuda itu mereka adalah yang diutus Tuhan untuk menjelajah seluruh bumi. Saudaraku, saya akan bacakan Zakaria pasal 1 ayat 8 dan 9. Nanti Pak Yakta nanti ya, ini karena cepat ini. Zakaria 1 ayat 8 dan 9. Tadi malam aku mendapat satu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini.
orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara. Katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Jadi kuda-kuda putih, merah, hitam, kemudian kelabu, itu semua adalah yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai di akhir zaman untuk menjadi pelaksana, eksekutor dari kegerakan Kitab Wahyu. Bukan lagi pemberitaan, tetapi kegerakan Kitab Wahyu, eksekutor dari kegerakan akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian yang Pak Yipta bacakan, Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kuda-kuda itu siapa, saudaraku? Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 8. Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 8. Penglihatan ke-8, 4 kereta. Ya. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara dua gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Amin. Sampai di sini dulu, berdiri dulu. Ini nanti dibaca lagi, saya terangkan. Jadi kuda-kuda itu munculnya dari antara dua gunung. Gunung-gunung itu adalah gunung tembaga. Artinya apa, saudaraku? Ini ya hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk melaksanakan penghukuman. Jadi kuda putih, merah, hitam, kelabu itu hamba-hamba Tuhan yang memang diperintah oleh Tuhan untuk melaksanakan penghukuman atas bumi. Selain juga menjangkau bangsa Israel. Jadi di tengah-tengah menjangkau bangsa Israel itu sambil melaksanakan penghukuman terhadap bumi. Seperti halnya Musa. Saudaraku, Musa itu, saudaraku, selain menyelamatkan Israel, juga menghukum Mesir dengan 10 tulah. Jadi kemarin ada yang bertanya, bukankah kuda putih, merah, hitam itu menimbulkan sengsara? Kenapa ini hamba Tuhan? Iya, Musa itu juga gitu, menimbulkan bencana di Mesir untuk menyelamatkan Israel. Musa hamba Tuhan, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan penghukuman. Oleh karena itu kuda-kuda ini keluarnya dari antara dua gunung tembaga. Tembaga itu berbicara dari hal penghukuman. Ayat 2. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah. Iya, terus. Kereta kedua oleh kuda hitam. Iya, terus. Kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Ayat 4. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semua ini, Tuanku? Berbicara malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Ya, terus. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke tanah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah jelajahi bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Ayat 8. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar dari tanah utara itu akan menentramkan rohku di tanah utara. Amin. Saudaraku, jadi inilah kuda-kuda, ada kuda putih, merah, hitam, kelabu. Kalau selama ini digambarkan sering keliru ya, saudaraku. Jadi kuda-kuda itu yang menunggang kuda putih itu konon itu antikris. Kemudian kuda merah itu penunggangnya sangar, saudaraku. Kemudian kuda hitam itu kurus karena membawa bala kelaparan. Kemudian kuda kelabu itu digambar lagi sangar begitu. Itu gambaran yang kurang tepat ya, saudaraku. Padahal ini sesungguhnya nanti menunjuk kepada kegerakannya hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, di mana mereka itu dikatakan diutus Tuhan. Mereka itu melakukan semuanya sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Di dalam Zakaria pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kemudian kalau ayat yang ke-6 saudara baca, ini nanti saudara akan lebih ngerti lagi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu ke arah barat, yang belang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajah bumi. Lalu berkatalah, pergilah jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajah bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat,
mereka yang keluar ke tanah utara itu menenteramkan rohku di tanah utara. Amin. Saudaraku, jadi ini menenteramkan roh Tuhan. Gerakan mana, saudaraku? Kalau iblis itu, masa iblis menenteramkan roh Tuhan, saudaraku? Jadi kegerakan kuda putih, merah, hitam, kelabu. Yuk coba dibaca ayat 8. Ini kuda hitam, ini pembawa bala kelaparan. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 dan ke-6. Tapi kita akan baca di dalam Zakaria tadi pasal 6 ayat yang ke-8. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menerangkan rohku di tanah utara. Amin. Saudaraku, jadi kegerakan kuda hitam pun yang menimbulkan bencana kelaparan itu menenteramkan roh Tuhan. Kalau sudah baca di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 6 itu penghukuman mengerikan, menimbulkan bala kelaparan di seluruh muka penjuru bumi, di seluruh penjuru bumi, saudaraku. Tetapi itu menenteramkan roh Tuhan. Nah, inilah kegerakan Musa-Musa akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi lewat wadah yang kecil ini, saudaraku, seperti halnya kelahiran Tuhan Yesus Kristus di kandang, di palungan, saudaraku, kita akan menjangkau bangsa Israel dalam kegerakan kuda putih. Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk rencananya yang begitu luar biasa. Demikian firman Tuhan di dalam fellowship sederhana kali ini. Kita akan pujikan satu pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Mari kita berdiri.